karena khawatir netes darah sehingga haram bagi wanita yang haid di masjid. Diakalin namanya mak sekarang pakai pembalut. Iya, kagak usah lewat koprol juga di masjid nggak bakalan jatuh katanya. Jungkir balik gitu di masjid nggak bakalan jatuh sehingga keharamannya hilang. Emang kalau dalam permasalahan itu ya menjadi benar, tapi dia harus ingat yang haram itu bukan masalah yang meneteskan jatuh darah haid kita di masjid, walub supil masjid tadi diem di masjid tuh. Maka ibu-ibu yang kalau dalam keadaan haid jangan masuk masjid, biar kata pakai pembalutnya double dari luar negeri nggak bakal tembus dah ya, tetap itu haram hukumnya ya, itu haram hukumnya. Jadi nggak boleh. Sekarang kan begitu, udah deh nanti pakai pembalut, niatnya buat belajar. Kalau bisa mah jangan. Makanya orang dulu mindahin tuh ya, kalau buat ngaji bukan di masjid tapi di langgar. Karena sini bilangnya langgar ya, musola, langgar, apa lagi surau ya. Nah ada yang ngata nih langgar ini orang Indonesia yang bikin, kalau tempat lain nggak ada yang bilang tuh. Sebenarnya musola masjid itu bahasa masjid musola itu sama, dia juga. Cuman kalau di tempat lain masjid itu ada dua, ada masjid jami. Ada masjid yang digunakan buat sholat 5 waktu tapi tidak digunakan buat sholat Jumat. Ada masjid jami, masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu dan dipakai buat sholat Jumat. Kalau kita kagak, bedainnya. Kalau orang-orang sono bilangnya masjid, ada masjid jami. Kalau orang gede bilangnya ada musola, ada mas. Kalau masjid itu adalah tempat sholat yang digunakan juga buat Jumatan, ya kan? Kalau di tempat lain mah masjid ke sama aja, nggak ada kata musola. Ya, musola itu tempat sholat. Tuh kayak di situ juga bisa di tempat sholat tuh. Ya, musola itu artinya tempat sholat. Ya. Nah kalau orang kita bilang, ada orang dulu ngomong beda antara masjid sama musola. Masjid sama musola beda. Atau langgar. Kenapa? Karena langgar itu katanya sesuatu yang di masjid nggak boleh, di langgar itu boleh. Paham nggak? Yang di masjid kagak boleh, yang di langgar boleh. Apa yang dilanggar di masjid? Nah itu tadi, wanita yang haid, wanita yang sedang haid duduk di masjid, biar kata pakai pembalut, haram hukumnya kalau di masjid. Kalau dilanggar boleh katanya. Walhal ada yang mengatakan langgar musola masjid sama-sama aja ya, itu nggak boleh ya. Nah, gimana nih Beb kalau ada pengajian ibu-ibu dalam keadaan haid? Kalau kita kagak datang repot, apalagi yang ngajarnya yang haid. Kalau dia kagak datang kagak ada yang ngaji gitu kan. Nah itu dia, ulama banyak berijtihad ya. Kalau dia emang pengen tekun sama syariat agama, dia minta alihkan, pindahin dulu tempatnya, jangan di masjid. Itu yang sangat hati-hati di dalam masalah hukum. Walaupun ada pendapat lain mengatakan kalau dalam keadaan darurat boleh, cuman jangan dipakai nih kalau bukan darurat. Sama Al-Quran melarang kita makan babi. Semua tahu kan kalau babi haram. Tapi ada kalanya babi itu boleh dimakan kalau darurat. Kita di tengah hutan tidak ada makanan kecuali daging babi. Kalau kita nggak makan kita bisa mati, maka kita boleh tuh makan babi, jadi halal karena darurat. Nah itu pertanyaannya kayak tadi tuh banyak yang simpang siur. Ini kalau yang haid jamaah masih penting lebih. Ini kalau yang haid nih ustazahnya gimana? Hah? Dia ustazahnya nih orang dari mana? Kita nih nggak datang ngaji, orang kagak cariin, ya nggak? 1, 2 nggak dicariin. Kalau ustazahnya, ya ustazahnya nih yang lagi haid, gimana tuh hukumnya? Ya, hukumnya gimana? Mau dipindahin kagak ada yang tempat segede gitu. Ibu-ibu kalau lagi ngaji kan banyak orangnya, rumah gak ada yang ketempatan, cuman masjid yang bisa nampung. Itu dalam posisi darurat. Ya, dalam posisi darurat. Ya, kalau emang bisa digantikan, minta gantiin. Kalau emang kagak ada lagi yang ngajar, akhirnya orang-orang kagak tersampaikan ilmu, istighfar yang banyak dari ustazah, diakui kalau ini perbuatan yang sebenarnya tidak boleh, tapi karena darurat terpaksa. Nah, itu agama memudahkan.
kalau punya ilmu. Ya, kalau dia tahu tuh memudahkan. Jangan gara-gara ini nggak boleh dalam kitab begini, dalam Al-Quran nggak boleh, sempit akhirnya, sempit. Ya, bank hukumnya haram. Kita percaya bank itu hukumnya haram, riba. Tapi kalau sekarang, ya kita mau berpisah dari bank, gimana? Ya, ibu-ibu ada yang punya kampung nggak? Yang di Jawa, kalau ke Jawa naik mobil lewat tol lo pegang gak? Lewat tol pakai duit tunai apa pakai inian kartu? Pakai kartu. Ya, itu sangkutannya sama bank apa? Bank Mandiri kalau kagak sampai bank BCA tuh. Ya, haram hukumnya. Pokoknya apapun yang bersangkutan sama bank hukumnya haram. Ya, udah akhirnya dia kagak pakai kartu BCA, nggak pakai Mandiri lagi udah, karena ini bank hukumnya haram. Udah jalan deh, ya nggak lewat tol. Ya, kita tahu mana yang haram, mana yang kagak. Ya, bang, emang suatu yang haram itu harus kita yakini kalau yang sifatnya itu ada unsur riba. Tapi sekarang ulama berformulasi, ulama berijtihad, ada bank syariah. Walaupun sistemnya ini masih menganut bank-bank yang lain, tapi berusaha supaya berbeda. Ya, kalau sekarang zaman itu udah nggak bisa disamakan zaman dulu. Ya, nggak bisa. Ya, kalau zaman dulu masih bisa. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa. Ini disebut umul balwa. Yang penting kita tahu apa yang haram, apa yang halal, sehingga kita tidak menghalalkan yang haram. Dan kita tahu ini perbuatan yang haram, hati kita ingkar, begitu. Ya. Jadi perlu, kita nggak bisa luput dari dosa. Nabi udah bilang al insan mahalul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi Allah Ta'ala ngasih kita kalimat thayyibah, istighfar. Siapa orang yang istighfar dari dosanya, dia bertobat dan menyesal, maka orang itu seperti tidak ada dosa. Nah, ini penting bagi orang yang ngaji. Kalau orang kagak ngaji, dia kagak tahu, haram diterjang aja. Kalau dia tahu, dia punya apanya, punya ukuran. Oh, ini sebenarnya perbuatan haram, tapi kami tidak bisa menghindarinya, ya Allah. Bayaran sekarang pakai ATM lewat begini, nah itu gimana? Apa sekarang serba digital gitu? Apa kita mau tinggal di kampung? Kampung kita juga sekarang serba begitu juga. Kalau kita lagi pengen beli somai aja, mau beli somai ada di satu tempat tuh. Pengen bayar tunai, duit apa namanya kata dia, lewat ini aja katanya. Kris apa namanya? Ya, kris kita disuruh barcode gitu ya. Allah kan bilang, tukang somai kalau mall masih mending. Ya, semuanya nanti bakal begitu. Ya, makanya kita bisa tahu, oh ini haram, oh ini halal. Kita nggak bisa nih menghindari yang haram, tapi kita tahu sehingga istighfar. Kita meyakini ini perbuatan haram, kita istighfar sama Allah. Makanya Nabi yang dijamin nggak punya dosa tidak lewat satu hari melainkan Nabi istighfar 100 kali. Padahal nggak ada dosanya Nabi. Ya, dan istighfar itu tidak hanya buat orang yang berdosa, siapapun dia. Orang yang banyak istighfar. Semalam ada pengajian. Ya, kita hadir pengajian, ada orang dari Arab, dari Hadramut. Akhirnya kita disuruh terjemahin. Isinya tentang Rajab. Nah, Rajab ini kan bulan yang kita dianjurkan untuk istighfar. Akhirnya ada satu nasihat dia yang aneh masih ingat, katanya banyak orang yang menyangka dan umum bahwa istighfar itu hanya buat mereka yang berdosa. Padahal istighfar itu diperuntukkan buat siapapun yang mengaku umatnya Rasulullah dan hambanya Allah. Karena orang istighfar itu faedahnya banyak. Ada orang yang bertanya sama satu guru, wahai guru, ya aku ini tinggal di satu kampung ini nggak pernah turun hujan, kampungku jadi gersang, tolong ajarkan aku, ya minta doa supaya hujan turun. Akhirnya kata gurunya, ente banyakin istighfar, setidaknya satu hari itu 1000 kali. Ya, satu hari 1000 kali. Akhirnya diamalin. Akhirnya datang lagi orang yang kedua ke guru yang sama, wahai guru, ane minta doa, ane punya urusan macet, ane punya rezeki itu picik, ya bokek mulu bawaannya, doain. Akhirnya kata gurunya, ente istighfar. Dua orang datang, pertanyaannya sama. Pertanyaannya beda tapi jawabannya suruh istighfar. Yang ketiga ada lagi yang minta, wahai guru, wahai Tuhan, tolong doakan saya
saya ini sudah lama menikah tapi tak kunjung diberikan keturunan. Kata gurunya, banyakin istighfar 1000 katanya. Insya Allah gubailah sana katanya sebelum setahun engkau akan dapat kabar gembira. Apa yang engkau hajat, apa yang engkau harap itu bakal terkabul katanya. Ya, itu ada satu habib dari Hadramut Yaman sono tuh. Ya, orang mulia. Ya. Dia ngata begitu bawain nasihat. Akhirnya itu 3 orang yang datang dengan 3 pertanyaan yang berbeda-beda tapi jawabannya satu. Apaan? Istighfar. Kadang-kadang kita istighfar kalau belum dosa, kalau belum salah belum istighfar. Padahal istighfar itu luar biasa tadi. Al-Qur'an yang ngomong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Perbanyak istighfar. Coba kita amalin. Pernah gak dalam sehari istighfar 1000 kali? Belum ya? Belum ya, coba amalin ya. Kita semua merasakan picitnya rezeki. Belum ada keturunan tapi bangor atau kayak gimana. Kita pengen keturunan kita soleh-soleha yang bisa membawa kita selamat. Coba amalin istighfar. Apalagi orang perempuan. Banyak waktu kosongnya. Ya, kosong sih kagak, masak-masak juga. Ya paling kagak bisa ada di dapur sembari masak. Istighfar 1000 kali ya, satu hari insya Allah sebelum setahun katanya Allah Ta'ala akan kasih kabar gembira ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa mengazimkan istighfar. Dan sebagai tambahan, karena kita adakan ini penutupan, saya sebagai orang yang biasa duduk di depan di sini menyampaikan kajian, minta maaf sebesar-besarnya kepada ibu-ibu bila mana ada kata yang menyinggung atau sampaian kajiannya ini tidak sesuai sama yang diharap ya. Saya cuma sebagai manusia biasa ya, meminta keredoan buat ibu-ibu semua supaya kita menjalankan ibadah puasa nanti bisa penuh dengan keberkahan, penuh dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ingat juga ibu-ibu yang masih punya utang. Yang punya utang jangan sampai liwat. Kalau liwat itu double dengan bayar fidyah nantinya. Dan ingat nih satu lagi hal yang penting nih, karena tadi ada singgungan puasa, penting juga buat kita tahu penentuan sidang isbat 1 Ramadan. Kadang-kadang tuh kita kan tahu ntar di TV-1, di TV-TV tuh ada rapat tuh tentang penentuan sidang isbat. Ada orang ntar aja deh, kalau orang bilang ngendok aja deh, penting tahu dah. Nonton TV ribet dah, ntar aja taunya sahur. Ingat nih, Imam Malik mengatakan, beliau berpendapat kalau puasa Ramadan itu cukup dengan 1 kali niat buat 1 bulan penuh. Kalau Imam Syafi'i madhab kita setiap hari harus niat puasa. Makanya di saat yang kita baca nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari. Itu kalau Imam Syafi'i ini, imam mazhab kita. Kalau Imam Malik nawaitu sauma Ramadan syahran kullah. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Bila mana kita luput, kita lupa kagak niat, kalau kita sudah niat 1 bulan, maka kita itu tetap dihitung puasa. Paham nggak? Nah itu juga buat orang yang pertama niatnya. Kalau dia niat sebulan penuh, pas hari kedua, hari ketiga nggak aci tuh. Jadi tetap kita pakai mazhab Syafi'i, puasa Ramadan niat 1 hari sekali. Tapi niat juga Imam Malik yang mengatakan cukup sebulan sekali. Bila mana kita lupa, namanya kita biasa bangun jam 5:30, kagak sahur, kesiangan, kagak niat, nggak niat kan tuh akhirnya tuh, maka nggak sah puasanya. Puasa itu harus di malam hari, batasnya sampai subuh. Kalau sudah masuk subuh dia baru niat, maka nggak sah dia punya puasanya. Makanya penting buat kita niat sebulan penuh di saat 1 hari Ramadan. Ingat ya. Nah niatnya dalam hati aja. Dalam hati niat, saya niat 1 bulan Ramadan puasa penuh karena Allah Ta'ala. Bila mana kita kelupaan, ketiduran, maka kita sudah niat buat 1 bulan penuh ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa jadi manfaat buat kita dan ibu-ibu yang ada di sini. Mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala berikan rezeki
yang berkah, kesehatan, keluarganya barokah, anak cucunya menjadi anak yang soleh soleha. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian, bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau menyampaikan? Iya, kita ngaji bareng di sini. Saya bisa banget Pak Wani garing. Bagiannya ini dari ibunya. Bu, ini rezekinya ya, makasih ya.